ada pertanyaan disampaikan. Jadi kalau misalnya kita sudah nggak sanggup, kita mau mulai bisnis baru tapi cash flow terbatas, mana yang harus didahulukan, investasi untuk bisnis baru atau membayar kompensasi karyawan? Nah, ini kan jadi dilematis. Kita berusaha survive untuk selamatkan juga, tapi ada juga uang yang harus diberikan ke karyawan. Nah, sebaiknya gimana nih? Kalau dikasih semua nggak jadi mulai nggak ada bisnis ya semuanya mati. Nah, ini sebaiknya gimana? Memulai bisnis baru ini dalam artian perusahaan tetap sama. Ya, perusahaan bisa sama sih ini, harusnya harus sama atau model bisnisnya yang baru lah gitu. Oke, model bisnis yang baru. Nah, sebenarnya tadi kekuatan negosiasi antara pelaku usaha dengan karyawan ini jadi sangat penting. Perusahaan tadi diberikan hak untuk mengambil kebijakan, misalkan gaji karyawan tidak perlu dulu selama beberapa bulan, nanti akan dibayar diangsur dalam beberapa bulan. Itu kan satu kebijakan yang mungkin bisa memberikan nafas panjang nih buat perusahaan mikir ke depannya seperti apa. Ya. Nah, kalau misalkan dalam kondisi seperti itu, mungkin kebijakan ini bisa diambil, Mas. Ketika misalkan, kan gini, nggak mudah bagi satu perusahaan untuk mengubah model bisnis dalam waktu cepat. Benar, butuh waktu ya. Cepat. Di situ harus ada persiapan, kemudian strategi yang akan ditempuh seperti apa, jangan sampai strateginya belum jelas nih, tiba-tiba sudah diaplikasikan, ya berantakan. Usahanya nggak jalan, utang karyawannya juga ada. Nah, makanya perlu dilihat. Kalau misalkan memang kebutuhan uang ini untuk model bisnis baru, maka perlu negosiasi lagi dengan karyawan. Ya. Diperkuat lagi. Kebijakan-kebijakan tadi bisa diambil. Ya. Tapi dengan terukur atau terhitung. Gitu. Misalkan dalam waktu sebulan dengan model bisnis seperti ini kita bisa dapat revenue lagi. Realisasinya dari realisasi seperti apa, nanti ke karyawannya juga bisa terpenuhi itu. Komunikasinya ya. Gitu. Oke. Jadi nggak bisa serta-merta nih karyawan nggak dikasih kemudian investasikan untuk bisnis baru gitu ya. Tapi tidak berhasil malah nggak dapat dua-duanya. Iya. Jadi memang harus semuanya terukur juga ya, ada KPI-nya juga. Ini misalnya dalam sebulan sampai 3 bulan tidaknya target-target apa yang jangka pendek harus tercapai gitu ya. Sehingga ini pun juga jadi materi untuk bernegosiasi dengan karyawan ya gitu ya, karena ada kompensasi yang jadi tertunda gitu. Iya. Oke. Perusahaan harus lihat secara detail mengenai kebutuhan dari bisnisnya, kemudian kebutuhan dalam melihat SDM-nya seperti apa. Bahkan harus detail melihat kondisi status pekerja ini seperti apa. Kontraknya harus dilihat lagi. Iya. Karena kan masalah ketenaga kerjaan ini kan tolak ukurnya adalah perjanjian kerja, peraturan pusat. Iya. Oke. Ini fungsinya. Ketika perusahaan tidak bisa melihat peraturan kerja seperti apa, perjanjian kerja seperti apa, itu bisa jadi masalah. Oke, jadi sebelum mengambil keputusan mereka harus memahami dulu. Harus, Mas. Jadi mapping ya, mapping ini perjanjian kerjanya dari seluruh karyawan seperti ini. Kebutuhan saat ini seperti ini, cash flow seperti ini. Ya. Tenaga yang dibutuhkan berapa? Nah, berapa tenaga yang dibutuhkan dan siapa saja, fungsi-fungsi apa. Baru kemudian eksekusinya artinya melihat kondisi keuangan, kebutuhan mana untuk bisa menghasilkan revenue baru. Benar. Oke. Itu sih. Ya.